Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya ya? Nah, kali ini kita akan ngobrol lebih banyak mengenai properti di Bali ya. Jadi sebelum saya ngobrol banyak mengenai properti di Bali, jadi kalian jangan lupa ya tonton terus properti Balinya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya supaya kami bersemangat dan selalu memberikan tontonan yang menarik dan bermanfaat buat Anda semuanya. Nah, kali ini saya kedatangan ini ya, teman ya. Jadi dia ini juga salah satu agent properti juga ya. Jadi teman baik saya ini ya. Jadi saya akan kenalkan. Jadi dia adalah Bro Imam. Halo, selamat siang ya untuk jam sekarang ya. Selamat siang ya. Jadi di Bali ini sekarang lagi ini ya, lagi mendung sekarang ini musim hujan. Iya. Jadi gini ya, Bro Imam ini juga sama seperti saya. Dia juga agent properti. Jadi saya akan banyak mungkin bertanya-tanya sama Bro Imam ya. Nah, Bro. Jadi saya mau tanya nih. Mungkin saya nanyain selama jadi agent properti di Bali nih. Nah, mungkin ada pengalaman yang menarik nih. Kira-kira apa selama jadi agent properti ini? Pengalaman yang menarik ya. Kita pasti lebih mengenal ke teman-teman yang baru. Ya. Jadi kita punya wawasan juga lebih luas, lebih banyak kita menemukan pengalaman dan lebih banyak menemukan pengalaman ke karakter manusianya sendiri juga. Ya, karena kan beda-beda kan. Ini kan kita selalu bertemu dengan orang-orang baru ya. Iya, benar sekali. Nah, dari itu kita juga bisa belajar juga mengenal karakter orang. Nah, terus gini, Gimana? Berarti jadi agent properti ini kira-kira sudah berapa lama? Untuk agent properti ini udah kurang lebih 10 tahun ya. Wow, 10 tahun ya. Jadi waktunya tidak singkat ya, lama banget ya. Makanya kita akan gali pertanyaan sama Bro Imam ya. Nah, jadi gini, sekarang kalau menurut Bro Imam nih, untuk di daerah Bali nih, ya kan, karena kan banyak wilayah ya. Iya benar. Mungkin banyak sekarang ini yang lagi banyak diminati oleh customer atau klien investor itu di daerah mana mungkin? Bisa kasih tahu ke pemirsa. Kalau untuk saat ini lebih banyak ke arah Jimbaran dan ke arah Canggu. Itu sampai ke Nyanyi lah ya. Itu lebih banyak diminati. Oh, sekarang ini ya? Iya, sekarang ini. Tapi kan untuk daerah Jimbaran sama daerah mana tadi? Canggu. Itu kan harganya beda ya? Ya, harganya beda karena kalau daerah Nyanyi apa Canggu ke Nyanyi itu lebih sejuk sebenarnya. Lebih banyak persawahan gitu ya? Persawahan lebih banyak, pemandangan ke hijaunya lebih banyak. Ya. Dan lebih dekat ke pantai juga. Tapi menurut Bro Imam nih, apa bedanya lokasi yang di daerah Jimbaran atau daerah Canggu itu apa bedanya kira-kira? Biar semuanya tahu nih. Kalau daerah Jimbaran sendiri itu kalau view aja ya, view dia lebih ke lautnya. Oh, kalau Jimbaran ya? Iya, kan lebih tinggi dia daripada ke Canggunya. Canggu kan rendah. Cuman dia lebih ke, kalau di Canggu lebih ke view. View-nya view sawah. Hijau ke hijaunya. Kalau saya lihat kayaknya di Canggu juga akses ke pantainya lebih banyak ya pilihannya ya? Iya, lebih banyak pilihan. Terus kalau di Jimbaran itu mungkin view kita dapat, cuman mungkin dia lebih tinggi aja. Lebih tinggi, karena posisi di atas. Di atas gitu ya? Iya, di atas, di tebing ya, di atas. Terus menurut pandangan Bro Imam nih, kita kan tahu nih, di daerah Canggu itu kan harganya sudah mulai tinggi ya? Iya, benar, tinggi sekali sekarang. Sekarang ini investor lebih cenderung nyari di daerah mana? Yang mungkin harganya agak turun di bawah mungkin. Kalau daerah Canggu sendiri ya? Enggak, selain Canggu, sekarang kan Canggu tinggi nih harganya. Iya. Mungkin sekarang kan ada yang harganya mungkin di bawah Canggu, mungkin yang mendekati area Canggu. Mungkin daerah mana sekarang yang lagi ramai? Daerah ramai untuk saat ini, jujur dari yang kita lihat selama ini ya, beberapa bulan ini ya, kebanyakan di Nyanyi. Nyanyi ya? Nyanyi. Itu kan masuk wilayah mana? Masuk Tabanan sih sebenarnya, Kediri dia.
Cuma tidak terlalu jauh sama Canggu ya, paling sekitar 10-15 menit sampai kok. Deket ya? Ya, nggak tahu Karena jauh. kalau nggak salah di sana juga ada ini akses ke pantai juga. Ada akses ke pantai. Kalau boleh tahu nih, Ya. apa namanya, kira-kira harga di daerah pantainya itu berapa? Kalau kita ngomongin yang di ke pantai Nyanyinya mungkin berapa kira-kira? Kalau lebih dekat ke pantainya ya, lebih dekat ke pantainya itu sih rata-rata itu 800-800-an per jutaan. Jadi pantai Nyanyi itu harganya sudah mulai tinggi juga ya. Jadi itu harganya 800 juta itu per 100 meter persegi atau per are. Iya. Itu lumayan tinggi juga kalau gitu ya. Iya. Kalau agak ke utara, pokoknya lebih jauh ke pantainya, itu sih kurang lebih antara 300 sampai 500. 300 sampai 500 per are. Ya agak jauh ke pantai. Iya, ya agak jauh ke pantai. Tapi Cuman selain pantai Nyanyi mungkin ada alternatif lain nggak? Yang mungkin dekat-dekat pantai Nyanyi gitu. ya daerah ini, daerah Cemaginya. Cemagi lebih sama dekat. Cemagi, Teko Pererenan sudah agak mahal sekarang. Pantai Kedungu Kedungu, ya itu lebih berat lagi ke Nyanyi. Cuman lebih murah ya. ya lebih murah lagi. Tapi di sana bagus sih. Kita tetap dapat pantai, view pantai, dapat view sawah tetap ada di sana. Ya daerah sana ya. Iya, karena Terus begini apa namanya, kita kan sekarang ini kan semenjak COVID ini ya, iya. kan banyak permintaan. Nah, kalau dari Bro Imam sendiri nih, lebih banyak permintaan di daerah mana? Kalau untuk saya pribadi ya, Ya, lebih banyak itu permintaan dari si pembeli itu daerah Nyanyi sampai ke Pasut. ke Pasut. Iya, Pasut kalau nggak salah lebih jauh lagi ya, lebih jauh lagi. ke Canggu ya. Iya, lebih jauh lagi. Tapi kalau Pasut mungkin kelebihannya apa mungkin? Kalau Pasut kalau dilihat di sana kan situasi tenang, nyaman, tidak terlalu berisik lah ya di sana. Ya, lingkungan pun di sana kita sudah tidak campur dengan penduduk asli sana. Kita modelnya adalah lingkungan villa sendiri itu ada. Untuk bule-bule, untuk wisatawan tuh ada. Tapi mungkin lahan di daerah Pasut mungkin lebih luas ya tanahnya. Lebih luas. Lebih luas ya. Ya, Tapi kayaknya orang cenderung kayaknya carinya di yang beachfront kayaknya. Iya, big front. Lebih Kalau banyak. boleh tahu nih, kira-kira kalau di daerah Pasut yang beachfront itu harganya berapa kisaran? Kalau di sana sih ya, Relatif ya, macam-macam. relatif macam-macam, beda-beda juga. Tergantung sih penjualnya aja sebenarnya. Tapi kebanyakan rata-rata tuh di angka 500, 600 tuh ada. Itu yang beachfront. Iya, big front. Oke. Jadi kalau Anda ingin cari apa namanya properti di Bali yang mungkin harganya agak ke bawah dan mungkin ke depan bisa menguntungkan, mungkin solusinya bisa cari di daerah Tabanan ya, karena Tabanan itu lagi berkembang dan itu masih bisa dikembangkan untuk mungkin kita bisa cari untung lagi ya. Iya, benar. Gitu ya. Iya. Oke. Apalagi sekarang. Selama jadi agent nih, ada punya pengalaman menarik gak bersama klien mungkin selama jadi agent? Mungkin pernah nganter klien di suatu lokasi, tiba-tiba kliennya nggak nongol. Nah, ada yang mungkin ada permintaan, tahu-tahu kita tidak lanjutin, begitu kita seriusin, ngilang. Enggak ada pengalaman nggak? Kalau seperti itu banyak, Mas. Banyak ya? Banyak sekali. Itu mungkin kalau menurut Bro Imam ada faktor kenapa kira-kira itu? Satu, mungkin dilihat dari jarak mungkin ya. Jarak, sedangkan permintaannya dia kita kirim dengan sesuai permintaan. Tapi setelah dilihat dari Google Map ya, kayak Google Map, kok jauh? Ya. Nah, kadang ada seperti itu. Dan juga mungkin akses jalan. Ya itu jadi prioritas juga ya. Iya, akses jalan. Sedangkan di daerah Tabanan sendiri modelnya di dekat pantai lah ya, itu kan jalannya tidak besar-besar. Berapa kira-kira paling minimal paling kecil jalannya kalau dari Paling kecil di sana kan 3 meter, kurang kecil lah ya, 3 meter. Kalau di lingkungan villa pun di sana tidak ada yang besar-besar juga, itu paling 5 meter lah. Kalau untuk lingkungan villa, meter ya? iya lebih banyak kayak gitu. Nah,
Jadi kalau saya lagi ngobrol dengan Bro Imam ini menarik ya, karena Bro Imam ini sekarang ini dia lagi fokus untuk lahan di daerah Tabanan. Nah, dia lagi ngerajai daerah Tabanan nih, karena permintaan banyak gitu loh. Permintaan banyak, harganya pun juga masih ya worth it lah, nggak terlalu mahal gitu loh. Jadi makanya Bro Imam ini saya undang. Ini kebetulan teman baik saya ya. Loh, Lahan banyak, cuman lahannya yang kadang-kadang nggak ada. nggak ada. Wah, ini kok bisa ya? Ya, kadang-kadang permintaan, anggap lagi. Permintaan si pembeli itu mintanya los pantainya kecil. Ya, Kayak 10 aro, 5 aro. Ya. Tapi kan kalau sekecil itu kan pasti kena sepadan kan. betul. Sepadan pantai. Oke, Jadi kemungkinan tidak bisa dibangun. betul. Kebayang aja ada seperti itu si pembeli. Oh, Tapi gitu. susah nyarinya kalau dengan sekecil itu. Lebih banyak kalau daerah los pantai dan Tabanan kan lebih dari 20 aro. Jadi gini ya, saya jelasin dulu. Jadi kalau di Bali itu, kalau kita ngitungin tanah itu biasanya kita menyebutnya itu per are ya. Jadi kalau istilahnya per are itu sama dengan 100 meter persegi ya. Jadi catat itu ya. Jadi nanti kalau kalian bingung apa itu are. Jadi are itu hitungan 100 meter persegi ya. Jadi itu dulu. Apa namanya? Kadang kita ini kan sebagai agent properti ya. Iya. Karena kita kerja juga nggak sendiri, Benar. ya kan? Pasti ada teman-teman juga di lapangan kan. Nah, sejauh ini kan saya pribadi hubungan kita dengan teman-teman di Bali itu kan sangat erat ya, sangat kuat ya hubungan sosialnya ya. Iya benar. Nah, iya kan? Nah, mungkin menurut Bro Imam nih, selama jadi agent properti, pernah tidak mengalami yang namanya gagal transaksi? Sering mas. Sering. Nah, gagal transaksi karena apa kira-kira? Gagal transaksi lebih ke validan data satu. Ya kita kan namanya kita nggak kerja sendiri ya. Ya. Kita dari pihak owner, dari pihak penjual sendiri pun udah oke. Ternyata setelah ditelusuri lagi sampai notaris ternyata bermasalah ya. Mungkin kalau saya lihat mungkin bermasalah itu mungkin pada saat ini ya pengecekan tata ruang ya. Iya kan. Itu tuh ya. Karena ada sebagian lahan di Bali itu yang ITR-nya sudah pemukiman, ada yang masih jalur hijau. Nah, kalau jalur hijau itu berarti kalaupun kita bangun itu tidak keluar IMB. Ya, jadi itu aja. Jadi karena di Bali itu nggak semuanya ITR-nya perumahan ya. Jadi ada yang jalur hijau. Jadi itu harus kita pastikan kembali. Kita cek kembali ya supaya semuanya aman ya. Nah, tapi ada juga kok apa namanya di suratnya itu aspeknya itu aspek perumahan. Sedangkan di ITR itu jalur hijau. Nah, nggak ngerti gitu ya. Iya. Karena mungkin ini ya, mungkin ada perubahan ya, perubahan apa namanya untuk tata ruang ya. Nah, kalau mengenai itu kan kita nggak ada kewenangan di sana, ya kan. Kita hanya menjalankan yang sesuai aja. Kalau memang ITR-nya kuning ya kita ikutin kuning kan gitu. Kita juga nggak boleh melanggar ya, karena itu ada ketentuannya, ya kan. Nah, sekarang gini, semenjak jadi agent properti ini, ya kan. Mungkin bisa kasih wawasan nggak atau pengetahuan buat teman-teman mungkin ya yang baru memulai jadi agent properti itu mungkin langkah-langkahnya tahapannya mungkin harus bagaimana? Untuk saya sendiri dulu dari awal itu kita lebih banyak mencari relasi dulu. Oh itu satu ya relasi ya. Relasi, maksudnya relasi itu kita cari teman dulu sebanyaknya untuk mengenai lahan. Ya. Untuk dia juga apalagi yang lebih lama, lebih lama dari kita bertanya, lebih sering bertanya. Oke. Terus yang kedua setelah kita sudah dapat itu relasi, baru kita bisa ngiklan. Ya, karena itu penting ya. Penting. Karena kita nyari klien di iklan semua soalnya ya. Iya. Terus apa lagi?
setelah kita iklan, kita juga harus tahu apa yang kita iklan ini. Ya, kita harus tahu ya produknya kita ya. Kita juga harus tahu, kita harus tahu detailnya seperti apa. Ya, betul. Lahannya seperti apa dan situasi kanan kirinya itu seperti apa. Jadi nggak hanya jadi agent properti hanya memasarkan ya. Paling tidak kita harus mengetahui lah titiknya, mungkin kelebihannya apa di sana gitu kan. Kita harus pelajari juga kan. Iya, lingkungannya itu lebih penting juga. Oke. Jadi kalau saya mau tambahin ya, apa namanya? Kalau kalian ingin jadi agent properti, kalian harus betul-betul ini ya, harus betul-betul kerja keras dan jangan pernah patah semangat ya. Gas. Ya kan harus digaskan ya. Gas terus. Oh, siap. Jadi gini, untuk jadi agent properti itu kalau saya pribadi ya, kita jangan menilai dari segi keuangannya ya. Ya, karena agent properti itu kalau saya dari YouTube sebelumnya itu nggak gampang. Karena kita sendiri ya, sebagai agent properti kita kan kerja sendiri gitu kan, cari sendiri gitu kan, tanpa ada yang ngasih kita gaji kan. Iya. Nah, jadi kita harus cari sendiri ya. Nah, terus menurut Bro Imam nih, ada tips nggak bagaimana caranya kita menghandle klien dengan baik? Kalau paling nggak ya kita ajak ngobrol dulu lah. Ya, ajak ngobrol ya. Ngobrol, kita nyari nyamannya sih bayar. Ya, cari kliennya kita ngajak ngobrol ya. Permintaannya seperti apa gitu ya. Iya. Nah, nanti kalau nyamannya kita sudah dapat, kita ngobrol sama nyambung, kita enak. Iya betul juga. Tapi jangan lupa ya, kita juga harus jujur sama mereka. Iya kan? Kalau nggak jujur bahaya kita kan. Jadi kita kerja ini ya apa adanya aja ya kan. Kalau memang sertifikatnya bermasalah ya kita sampaikan bermasalah. Kalau memang sertifikatnya aman ya kita sampaikan aman gitu kan. Iya. Jadi nama kita juga baik nantinya gitu loh. Ya kan. Nah, tapi terkadang juga kita sudah menjelaskan aman, ternyata dari pengecekan pun menutupi. Itu yang kita kadang gitu. buat kita bikin susah gitu ya. Betul. Tapi tetap kita sampaikan apa adanya aja ya. Sampaikan apa adanya. Biar semuanya juga terbuka gitu ya. Siap. Nah, terus satu hal lagi nih. Kita mungkin ngopi dulu ya. Kita ngopi dulu ya, santai ya. Kita ngopi dulu lah. Jadi obrolan hari ini kita santai ya, sambil ngopi sambil ngerokok ya. Sekarang kita mau ngobrol santai ya. Jadi sambil rokok, sambil ngopi kayaknya lebih jos ya. Karena di Bali ini sekarang lagi musim hujan. Kita cari yang hangat-hangat dulu. Gak apa-apa kan ya rokokannya? Gak masalah. Nah, terus gini, satu hal lagi. Apa namanya? Sekarang ini kan di Bali kan banyak sekali ya. Apa namanya? Agent-agent ya. Jadi persaingan kita kan juga besar ya. Banyak ya. Cuman menurut Bro Imam supaya selalu eksis jadi agent properti mungkin ada tips lain nggak? Kalau untuk selalu eksis kita sering-sering aja gitu kan. Ya karena saya juga sama. Saya juga setiap hari itu juga ngiklan. Karena kan potensi kita cari klien itu kan di sana semua. Iya benar. Iya kan. Ya jadi ya tetaplah kalau masalah iklan kita tetap ngiklani juga ya kan. Iklan kita juga tetap kadang-kadang teman kita nanya kita tetap kasih tahu kalau ada bahannya itu yang ditanya sama teman kan. Jadi kita tetap eksis. Jadi tahu teman itu kita tetap eksis. Ya kita tetaplah apa namanya sesama teman agent di Bali ini kan kita tetap solid ya. Nah, iya kan. Ya. Kalau tidak seperti itu kita nggak mungkin tahu lahan-lahannya mana. Betul. Karena kalau saya lihat ini kan teman-teman di lapangan kan beda-beda ya spesialisnya kan. Ada yang spesialis daerah Canggu, ada yang di daerah Jimbaran gitu kan. Mereka punya spesialis. Ya itu kalau menurut saya sih kalau sistem kerja kan pasti semuanya beda-beda. Nggak mungkin sama kan. Nggak mungkin sama. Iya kan. Nah sekarang kesibukannya Bro Imam apa nih selain jadi agent properti? Apa ya, baik lebih sering itu cuman driver ya. Driver aja sih pariwisata, kadang-kadang kita juga driver untuk
Ah. Nah, kita juga punya modalnya, punya properti. Nah, siap punya properti itu kadang-kadang nyuruh saya pun untuk sepirin lah, seperti itu kan. Kayak di Jawa, kadang coba ini kembali. Gitu aja sih. Tapi Bro Imam selain jual tanah mungkin ya, ada yang lain nggak? Apa juga menerima sewaan villa juga sama ya? Sama. Semuanya ya, pokoknya berkaitan dengan properti hajar gitu ya? Hajar, gas. Jadi gitu ya, apa namanya, Bro Imam ini teman baik juga, sudah lama juga gitu kan. Jadi sekarang ini memang Bro Imam ini lebih cenderung aktivitasnya di daerah Tabanan ya? Tabanan sampai Jembrana sekarang. Sampai Jembrana? Jembrana. Jembrana gimana perkembangannya sekarang? Jembrana kita dapat isu sih ya, isu. Karena di sana juga akan ada pengembangan pariwisata. Jembrana. Tapi harga gimana di Jembrana? Harga masih di bawah Tabanan. Lebih murah berarti ya? Lebih murah. Tapi kan kalau nggak salah di sana kan banyak pegunungan ya? Kalau pegunungan itu kan kebanyakan kebun. Oh di kebun. Tapi kalau untuk di pesisir pantai itu sebenarnya udah banyak villa. Berapa kayak harga di sana di daerah yang los pantai Jembrana itu? Kalau Jembrana ya kita anggap yang paling mahal ya. Paling mahal itu sekitar 200. 200. Paling mahal. Tapi di Jembrana itu objek wisatanya apa ya yang terkenal ya? Objek wisata paling terkenal ini balapan sapi. Oh balapan sapi. Ya, masih ada sapi di sana? Masih. Oh. Kan dari desa. Oh iya tradisional ya. Tradisional. Terus apa ya? Yang nanti apalagi saat ini isunya kan tol. Iya, tol itu kan rencana lagi mau dibangun ya. Iya. Kalau nggak salah saya dengar isunya itu tahun 2022 ya mulai pembangunannya. Tahun 2022 tahun ini ya. Tahun ini kan ya. Tahun ini. Itu nanti lebih cepat dong kita kalau kemana-mana dong. Lebih cepat ya. Iya. Kalau biasanya ya kalau kita lewat jalan yang saat ini ya, itu dari Denpasar sampai ke Gilimanuk itu bisa menghabiskan waktu 3 sampai 4 jam. 3,5 jam. 4 jam bisa. Dengan tol ini kita hanya bisa memakan waktu 1,5 jam sampai 2 jam paling lama. Wow, keren ya. Tapi nantinya pun kalau memang ini terrealisasi untuk bangun jalan tol itu kemungkinan juga pasti nilai propertinya juga akan naik lagi dong. Oh, pasti. Pasti kan? Nggak mungkin nggak kan? Nah, karena itu kan faktor penunjang kan. Jadi perputaran ekonominya juga cepat nantinya kan? Pasti kan ya. Oke. Terus gini, Bro. Saya ini kan juga kadang-kadang banyak juga permintaan. Tapi ya nggak tahu juga ya. Kalau saya ini biasanya lebih banyak di daerah Canggu. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin gitu ya di sana ya. Ya mungkin ya. Karena mungkin kalau menurut saya Canggu itu spesial. Karena mungkin pemikiran investor itu kan satu di Canggu itu bisa buat komersil. Ya kan. Dan satu lagi di sana sewa villa lumayan tinggi loh harganya. Itu Canggu ya. Canggu itu kan seperti Kuta saat ini. Ya tapi Kuta sekarang kan nggak kayak dulu ya. Kayak dulu mungkin Kuta kan apa namanya sudah nggak ada lahan hijau kan, nggak ada pemandangan sawah-sawah gitu kan. Kalau Canggu kan banyak gitu. Kalau Kuta kan padat sekali. Padat. Bukan sawah yang kita lihat. Nah, sekarang ini apa namanya? Sekarang ini kan saya lihat di Brawa kan sudah mulai naik daun terus ya semenjak ada Finbeach, terus sekarang lagi dibangun Holy Wing. Itu kan harganya makin lama kan juga makin tinggi juga di sana sekarang kan. Iya kan? Ya itu dah. Makanya sekarang ini kan lahan di Canggu terutama di Brawo itu kan sudah sulit dicari sekarang. Walaupun ada, harganya tahu sendiri. Luar biasa mahal kan. Tapi aku herannya gini, mahal tapi masih tetap banyak yang nyari. Nah itu saya nggak ngerti. Ya, mungkin ada si pembeli mungkin ada gini sendiri ya. Mungkin ada minat sendiri ya. Mungkin faktor dari bisnisnya masih ada nilai jualnya juga gitu loh. Bisa jadi kayak gitu kan ya. Nah juga apa ya, lebih mencarinya itu tidak terlalu ramai karena juga masih agak sepi kan. Sepinya tuh pasti
Tapi gini apa namanya? Sekarang kalau saya lihat ya, Tabanan sekarang itu kan berarti kan ada batasnya ya. Mungkin yang lagi naik daun mungkin batasnya sampai di Tanah Lot mungkin ya. Untuk saat ini ya mungkin ya. Enggak sih. Kalau Tabanan nyanyi itu rame, terus nyanyi Kedungu rame. Iya. Kedungu rame. Kalau Pasut itu kebanyakan rame, cuman ramenya itu bukan rame untuk buat film bukan. Kebanyakan hanya pakai investasi. Iya, karena mungkin harganya masih nggak terlalu mahal ya. Iya, Karena ke depan juga pasti akan naik lagi kan. Iya, normal dan lahannya masih luas. Gitu. Iya, berapa hektaran ya? Ya, paling kecil lah 50 aro, 50 berarti berapa? 5.000 ya? Ya, 5.000 meter persegi ya. Nah, sekarang gini. Kalau Bro Imam ini biasanya banyak klien yang masuk ke Bro Imam nih. Kebanyakan lokal atau dari luar nih, kebanyakan permintaan. Kalau dari hitungan lebih ke 80% lokal. Lokal semua ya? Iya. Kalau yang bule biasanya kebanyakan sewa ya? Banyak sewa. Sewa-sewa villa gitu ya biasanya ya? Ada pun beberapa bule lebih ke investasi aja. Didiamkan. Dijamin gitu ya? Tapi sekarang ini kan semenjak Covid kan memang untuk yang bule ini kan udah nggak terlalu ramai kayak dulu ya, sedikit sekarang ya. Nah. Apalagi kan Covid juga penerbangan kan seperti tutup kan, luar negeri. Ya, tapi kan sudah mulai dibuka. Ya saat ini. Saat ini kan ya. Iya, mungkin itu faktor juga ya, makanya yang warga negara asing kan belum bisa datang ke Bali ya. Iya. Nah, itu ada kejadian. Masih Covid nih. Ya. Masih ada Covid. Pembeli datang mau berangkat nih, berangkat ke Indonesia dari Australia. Tidak bisa. Kalau bisa tutup dari sana pun waktu itu lockdown. Iya betul. Itu kendalanya. Padahal si pembeli sendiri pun itu udah suka dengan hal itu. Terus akhirnya? Ya Tunggu sampai sekarang belum. Sampai sekarang belum kesini deh. Berarti kalau laku kan nggak jadi beli dia? Mungkin kita kasih opsi lain lah ya. Iya. Sama tahu mungkin dia masih mau lah dengan opsi lain dengan mungkin dengan bahan yang hampir mirip. Gitu. Nah, sekarang apa namanya menurut Bro nih harga di Bali ya, terutama properti ya, sebelum Covid sama saat ini Covid itu ada kenaikan nggak apa sama harganya? Pas Covid. Ya, sebelum Covid sampai saat ini Covid, harga tanah di Bali kira-kira gimana? Sama atau tetap atau bagaimana atau makin naik? Kalau menurut saya tergantung daerahnya ya. Ya. Tergantung daerahnya. Itu kebanyakan sih masih turun sih. Kalau untuk Covid sekarang ya. Ya. Lebih turun daripada sebelum Covid. Ya, tapi kan turunnya nggak terlalu signifikan kan? Nggak terlalu jauh ya. Tapi kalau Canggu gimana? Canggu masih bertahan. Bertahan ya. Jadi sebelum Covid sampai Covid pun tetap harganya justru naik ya. Karena gini, Canggu ini menarik ya. Sebelum Covid sampai Covid ini harganya sebenarnya bukannya makin turun ya, justru makin naik. Karena apa? Lahannya sedikit, permintaan banyak. Jadi harganya itu luar biasa. Pokoknya nggak bisa turunnya banyak lah, dikit. Itu kalau saya lihat ya, yang saat ini ya. Ada apa ya? Nggak ngerti. Kayaknya karena itu tadi ada faktor yang lain mungkin ya. Karena untuk tamu asing di sana tuh banyak sekali. Sangat banyak sekali dan kebanyakan memang saat ini ya saya lihat di daerah Canggu ya itu kebanyakan memang villanya hanya untuk disewakan. Ya, kayak komersil buat bisnis lah. Ya lumayan lah, satu hari dapat income, ada yang disewakan mingguan, bulanan, tahunan kan lumayan. Begitu nanti normal lagi, jual lagi untung. Pasti kan? Pasti. Nah itu. Nah, kalau Bro Imam sekarang lihat ini ya, persaingan, ya kan, memang sudah apa ya, teman-teman di lapangan kan sudah mulai pinter ya. Mulai pinter, terus apa namanya faktor untuk buat iklannya juga sekarang juga sudah jago semua nih ya. Sekarang ini lebih canggih semua ya.
Kalau dulu nggak ada yang namanya kita pakai drone ya. Sekarang semua pakai drone. Karena visual pengambilan gambar kalau saya lihat dari drone itu memang menarik ya. Karena kan bisa lihat sisi dari atas. Dari atas kelihatan sebuah lingkungannya gitu kan. Apalagi kalau lahannya dekat pantai itu bisa disorot pantainya. Nah, itu. Yang paling ini tuh paling lebih diutamakan. Ya, karena kebanyakan kalau kita ngambil gambar hanya di satu titik lokasi itu kurang menarik memang. Makanya kadang-kadang sekarang ini banyak yang menggunakan drone. Jadi drone itu memang sangat membantu ya. Sangat membantu sekali ya. Nah, sekarang gini bro. Selain yang kita bahas tadi nih, lokasi Jimbaran, Canggu, terus daerah Tabanan, terus Karangasem gitu kan. Kalau saya bertanya sekarang, area Umalas itu gimana menurut bro? Karena gini, karena saya ini banyak juga permintaan di daerah Umalas. Karena Umalas juga harganya sekarang juga tinggi. Nah, kalau menurut bro nih, Umalas itu gimana? Prospek ke depannya? Prospek ya, karena dia kan dekat sama Canggu ya. Ya agak dekat ke Canggu ya. Jaraknya mungkin sekitar 10 menitan lah. Iya. Nggak dekat, nggak terlalu jauh. Kalau prospeknya sih ke depan bagus sih sebenarnya. Masih bisa lah. Maksudnya tidak jauh dari Canggu untuk harganya juga. Pakai komersil pun masih bagus. Apalagi untuk pribadi ya. Pribadi itu bagus. Ya, tapi karena memang kalau saya lihat ya, Umalas itu memang lokasinya tenang ya. Tenang dan nggak terlalu bising ya. Dan jalannya juga lumayan besar-besar. Iya kan? Dan kalau saya lihat juga di Umalas itu kan satu ke Canggu deket, ke Seminyak juga deket gitu kan, ke Kota Denpasar juga nggak terlalu jauh ya. Deket ya. Nah, terus untuk mengenai ini ya, karena kan banyak kadang-kadang teman-teman di lapangan ini kan yang tidak tahu bagaimana langkah-langkah untuk bertransaksi, ya kan? Karena kan sebagai agent properti kita kan harus bisa memahami itu semua. Nah, mungkin menurut bro ini langkah-langkah mungkin untuk transaksi mungkin tahapannya apa aja? Ya sekarang kalau kita langsung aja ya, kita langsung ke pembeli kalau udah suka. Udah sepakat harga lah. Sepakat harga. Nanti kan kita tinggal bawa surat-suratnya ke notaris, kita suruh cekkan dulu bermasalah apa tidak, terus untuk TL dan ilegalnya gimana, kalau aman, ya sudah, tinggal kita konekan ke pembelinya bahwa ini aman semua, tidak ada masalah, silakan kalau mau tanda jadi atau DP. Iya, itu ya langkahnya ya. Berarti memang itu semua kan nanti yang ngecek bukan kita lagi, kan notaris yang punya kewenangan kan. Jadi seperti itu. Jadi apa namanya? Jadi untuk yang pemula, yang baru memulai di properti ya, saya cuma kasih tambahan sedikit aja ya. Jadi kalau kalian ingin memahami properti, ingin lebih dalam untuk properti itu seperti apa ya, kalian harus harus banyak-banyak punya relasi ya. Banyak teman, terus kalian juga harus pelajari betul produk apa yang kalian pasarkan. Ya, karena begitu kita dapat klien, nah kita harus bisa meyakinkan ke klien kita. Ya kan? Jadi itu kita yakinkan. Yang kedua, nanti usahakan apapun itu kalian harus jujur, karena itu poin yang utama ya. Jadi kalian harus jujur ya. Kalau sudah kalian jujur, enak kalian kerja nanti ya. Jadi itu aja sih pesan dari saya. Mungkin dari Bro Imam ada yang mau disampaikan nih buat teman-teman di sana nih. Ya, apalagi untuk pemula ya. Ya. Pemula intinya kalau baru di awal jangan pantang menyerah, tetap gas. Oh, jadi tetap semangat, digaskan ya. Terus. Oke, jadi digas terus ya. Gas terus. Oke, siap. Jangan sampai menyerah. Kalau menyerah berarti kalah sebelum berperang. Wih, siap.
Oke, jadi itu dulu ya obrolan kita bersama Bro Imam. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian semua. Jadi untuk yang pemula tetap kalian bersemangat ya. Kalaupun nanti kalian mau bertanya mengenai properti di Bali, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Nanti saya akan bantu untuk menyelesaikan jawaban itu ya. Jadi saya Adi Properti Bali dan Bro Imam undur diri. Kalau ada salah kata mohon maaf. Jadi jangan lupa ya, tonton terus, saksikan terus YouTube Adi Properti Bali, dan jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih.